salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai laporan tugas proyek perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Ibu DRA Damaywati Rai MPD yang beranggotakan saya sendiri Felix Kelasnikaun Abitupulu, lalu Dila Puspita Anggriani, dan yang terakhir yaitu Heni Mawarni. Dan yang pertama akan membacakan diskusi kelompok kami yaitu Heni Mawarni. Kepada Heni Mawarni kami persilakan. Bab 1 Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam suatu lembaga pendidikan, keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar tersebut merupakan prestasi belajar peserta didik yang dapat diukur dari nilai siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru pada saat evaluasi dilaksanakan. Keberhasilan pembelajaran di sekolah akan terwujud dari keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu maupun dari luar individu. Faktor dari dalam individu meliputi faktor fisik dan psikis, diantaranya adalah motivasi. Yang kedua, tujuan. Kita dapat mengetahui apa-apa saja manfaat dan juga kekurangan serta kelebihan yang didapat dari video mengenai perkembangan peserta didik. Untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga, manfaat. Adapun manfaat dari video tersebut antara lain, yang pertama, menambah pengetahuan serta wawasan kita tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua, membantu memahami dan menerapkan dalam pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang keempat, rumusan masalah. Apa dampak dari perkembangan remaja? Bagaimana kita menyikapi akan perkembangan remaja tersebut? Bab 2 Pembahasan. Kritisan dari video YouTube, di mana kita didasarkan untuk bisa saling mengerti ataupun saling memahami satu dengan lain. Tidak ada namanya perbedaan pandangan untuk bersahabat, apalagi dibandingkan dengan aspek material, yang dimana memilih teman dengan aspek kekayaan yang tinggi. Seperti simbol semboyan Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua, atau dalam arti tetap satu kesatuan. Pendapat kelompok 3 mengenai video YouTube tersebut. Menurut kritisan kami, video tersebut menggambarkan sebuah anak yang masih meranjak dewasa atau biasa disebut dengan ABG, di mana biasanya seorang ABG memiliki emosional yang masih labil dalam segi pertemanan, percintaan, bahkan kekeluargaan. Dalam alur cerita sudah bisa dikatakan bagus, di mana karakter utama sangat bertolak belakang. Kita ketahui bahwa Akmal memiliki segalanya dan bersifat cuek, sedangkan Rizky keterbalikan dari Akmal, di mana ia tidak memiliki kedua orang tua dan juga memiliki perekonomian yang rendah. Seperti cerita pada umumnya, di mana pada akhirnya si Akmal memiliki sifat cuek tersebut akan luntur hatinya yang keras tersebut kepada si Rizky yang selalu baik dengannya. Untuk kekurangan pada video tersebut adalah mengharuskan si penulis karangan video tersebut jauh lebih baik, karena untuk cerita seperti ini sudah biasa kita tonton dan juga sudah bisa mengetahui ujung pembahasan video tersebut. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa dalam suatu lembaga pendidikan keberhasilan, proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar tersebut merupakan prestasi belajar peserta didik yang dapat diukur dari nilai siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru pada saat evaluasi dilaksanakan. Keberhasilan pembelajaran di sekolah akan terwujud dari keberhasilan belajar siswanya. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor dalam individu maupun dari luar individu. Faktor dari dalam individu meliputi faktor dan psikis, diantaranya adalah motivasi. Sekianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.